Selain itu juga saya berjanji sebelum mendapatkan uang tersebut, saya tidak akan bertatap muka dengan Laila. Kalau ini dilanggar, saya bersedia didenda sebesar 5 juta rupiah. Lu tepat otak agak sih? Rumah ini tuh banda kita satu-satunya. Lu mau jadi gembel, ha? Lu mau jadi gelandangan tidur di kolong jembatan, terus lu ngecek-ngecek itu mau jadi pengamen, gitu? Kita nggak mungkin jadi gembel. Maksud Toyib jual nih rumah, kita beli rumah yang lebih kecil. Yang penting ada sisa 15 juta buat Toyib kawin sama Lela. Udah lu tenang aja. Pokoknya gua usahain biar lu tetap ketemuan sama si Toyib. Tapi kalau ntar Bang Toib didenda 5 juta sama Babe gimana? Udah tenang aja ya, biar abang yang ngatur semuanya ya. Kuda besi, kuda jantan. Makan bakso di warung abang. Kalau lu emang jantan, mari bertarung buat Zaitun kesayang. Ya elah. Waduh, malah kegenteng, kagak kena sasarannya. Tekor lah gua. Sabar, Babe dulu. Sabar. Ntar kita bisa coba lagi. Lo mau sembuh apa enggak? Iya, Ki, iya. Kalau mau sembuh jauhin Lela. Kalau enggak lu bisa gila. Udah! Puyeng gue! Lu dengerin berdua nih ya. Gue kagak gila harta. Tapi gue gila perhatian. Siapa yang mau jadi laki gue? Kudu bikin hati gue jadi meleleh. Mudah-mudahan apa yang gue rencanain antara hubungan Lela dan Toyib berjalan lancar. Permainan adu kaya-kayaan kagak jelas, kagak ada juntrungannya. Untunglah Zaitun sangat-sangat bijaksana untuk memilih siapa yang jauh lebih memberi perhatian padanya. Menurut lo bagaimana? Ayah nggak ngerti arahnya, Be. Ini kan permainan intrik politik, ya nggak? Tumben lu pinter ngomongnya. Lela mana? Lagi pacaran. Pandi perjanjian udah ada, kagak boleh tatap muka selama sebulan. Kalau diem aja, pacaran di mana dia? Ayah nggak tahu isi perjanjian tersebut, Be. Nggak salah nih, pasti dikali pacarannya. Sengaja dipilih yang jauh. Tahu visi gua kagak kuat, jadi kagak bisa nguber dia. Lu deh, nguber sono. Ngapain disusul? Pacaran di samping, tuh deket jendelanya Lela. Gimana sih tadi lu bilang jauh? Yang bener ada di sini. Di situ. Pajajaran si Toyib berani mati sama gue. Udah tahu rentah, jalan cepet-cepet. Awas jatuh, Be. Bang Toib, kalau misalnya kita nikah nanti, Bang Toib mau punya anak berapa dari Laila? 11. Hah? Kok banyak banget sih, Bang? Aduh, malah niatnya program keluarga berencana Bang Toyib 16. Kok malah makin banyak lagi? Aduh, Lela nggak tahu Bang Toyib ya. Bang Toyib kan suka bola. Jadi Bang Toyib berambisi anak-anak Bang Toyib tuh jadi pemain bola semua. Punya kesebelasan. Namanya Toyib Lela United. Lapangan latihannya sebelah Manchester United. Nah, 11 itu pemain utama. 5 lagi buat cadangan. Apa-apaan nih? Kurang ajar lu. Udah berani bertatapan muka sama anak gue. Lu tahu kan di dalam perjanjian tertulis, kalau lu sampai bertatapan muka sama anak gue denda 5 juta rupiah. Lela, calon pelatih anak kita udah datang. Loh, Babe gimana sih, Beh? Kan kita kan nggak bertatapan secara langsung, kita kan main punggung-punggungan, Beh. Nah, lu bertatapan muka lewat kaca. Loh, dalam perjanjian Babe sama Bang Toib kan nggak ada dilarang bertatap-tatapan lewat cermin. Jadi nggak salah dong, Beh. Kurang ajar lu berdua ya. Pinter aja ngakalin gue. Oke, sekarang lu boleh berpacaran. Tapi setiap kata-kata percintaan lu berdua akan gua monitor. Dan kalau sampai lu ngomongin gua akan tambahin adendum di perjanjian. Dan lu akan gua kenain berapa? 10 juta, ngerti? Balik kanan, gerak. Balik kiri, gerak. Rumah Lela di mana? Di sini, Bang. Kalau Abang rumahnya di mana? Di depan sana. Memangnya Lela nggak tahu rumah Bang Toyib di depan? Ya ilah, udah tahunan tetanggaan masih pakai nanya rumah lagi. Udah jelas pan, si Laila di sini, si Toyib di sono. I don't know, Be. I don't know, Babe. Lela kalau makan pakai apa? Pakai nasi. Kalau Bang Toib makannya pakai apa?
pakai nasi juga. Ini ngomongannya kagak ada mutunya ya. Nenek-nenek juga tahu semua pada makan nasi, seluruh dunia makan nasi. Geblok. I don't know, Babe. Please, I don't know. Lela kalau mau tidur ngapain dulu? Lela kalau mau tidur biasanya cuci tangan dulu, cuci kaki, terus minum susu. Kalau Bang Toib ngapain dulu? Sama, Bang Toib juga cuci kaki, cuci tangan, terus habis itu nyalain obat nyamuk. Lela kalau misalnya mau tidur, bakar obat nyamuk dulu gak? Bakar. Kalau Bang Toib, merek obat nyamuknya apa? Apa ya? Cap kuping merah. Kalau Lela? Kalau Lela, mereknya itu cap arang marah. Oh, nyindir gua nih, Mat. Berdua lu pacaran kagak ada mutunya lu. Omongannya itu mulu. Bubar gak lu? Kalau enggak gua matiin atau Tuh kan Bang, obat nyamuk Lela udah nyala. Mendingan Bang Toib pulang aja sekarang. Iya. Klik kanan, gerak. Nih, biar gak balik ke kiri lagi. Komandan kenapa dipukul? Gue nggak ngerti nih. Ini obat sesajen nih dari Ki Jamrong. Kayak barang yang gue pernah lihat di pasar. Be, kalau Ucup nggak boleh ngedeketin si Laila sesuai dengan pesan dukun itu, Ucup bingung, Be. Ucup kan cinta banget sama Laila. Babe juga ngerti. Tapi kata Ki Jamrong, kalau lu masih tetap nekat deketin si Laila, lu bakalan sial. Be, Ma, kalau Ucup nggak dapetin si Laila, Ucup bisa gila. Entah Ucup gini. Masa anak Pak Lure kalah sama pengangguran kayak si Toib? Itu kan merendahkan harga diri seorang Pak Lure. Iya toh. Udah le Cup, sekarang lu minum aja ramuannya biar lu seger lagi dan kagak kesambet pocong lagi, ya. Lu buruan minum obatnya deh. Gue udah ngantuk nih, Cup. Bentar. Harus baca mantra dulu. Nih, kata Ki Jamrong harus gini. Tuh, gini. Nah, kecipir tumbuh di parit. Burung emprit mati kejepit. Dililit-lilit terbirit-birit. Sampai cepirit. Prit. Nah, Mami minum, Mak. Pinter anak mami. Manja banget sih. Minum pakai sendok itu. Udah glek aja langsung dari botolnya. Kagak overdosis. Anak lurah ini kagak mati nih. Bener, Be? Iya. Yip, tuh si bule ke bawah lo tuh gelisah tuh. Jangan-jangan ada maling lagi deket sini. Bukan maling. Si bule gelisah ngeliat ayah kayak begini. Sampai basah nih. Udah kebelet pengen kawin sama si Lela. Udah kenapa sih, Nyak? Kawinin Toib sama Lela. Siapa yang larang lo kawin? Cuma mau nyenyak, lo kagak kawin sama si Lela. Ngerti lo? Sekarang Nyak ngelarang Toib sama Lela apa alasannya lagi sih? Kalau kemarin Nyak larang Toib sama Lela karena Nyak mau kawin sama Babe Jupri. Kan sekarang udah putus. Berarti boleh dong Toib sama Lela. Jangan so tau lo, Yip. Biar kate putus, tapi hati kita berdua kagak pernah putus. Pan Nyak udah pernah cerita dulu waktu muda. Nyak pernah pacaran sama Babe Jupri. Jadi kita lebih tahu hati dan perasaan kita masing-masing. Nah, kalau Nyak ngomongin hati, ngomongin perasaan, berarti Nyak juga tahu dong perasaan Toib sama Lela yang pengen buru-buru kawin. Jangan suka kayak begitu, Nyak. Gue tahu, tapi gue kagak mau tahu. Lu tetap kagak boleh kawin sama Lela. Astagfirullahaladzim, Nyak. Nyak kan udah tua. Kasih seneng anak, nggak mau buru-buru gendong cucu. Alah, kagak usah banyak bacot lo.
Mendingan lu menghayal sono, kawin sama Lela, lebih enak. Telat. Udah dari tadi. Tuh udah banjir nih. Gua nggak bisa ke kantor hari ini. Iya, lu kan sekretaris, jadi lu wakilin aja gua di rapat nanti, ya? Anak gua sakit keras, lagi kronis, si Ucup. Iya, mencret-mencret. Iya, namanya juga sakit keras. Iya. Iya. Nah, ini dia nih, baru lewat melintas di depan gue, baunya sampai ke sini. Aduh. Apa? Si Ucup Iya, kenapa si Ucup? mencret-mencret lagi. Iya, gue tahu. Bukan lo. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum. Pih, si Ucup mencret-mencret terus. Iya. Kalau badannya kempes, ntar bagaimana? Gua udah panggil tuh Patrick. Jadi lu tenang aja. Mencret urusan gue. Anybody, everybody, and somebody. Ladies and gentlemen, happy day. Ada apa, Pak Lurah? Kan si Ucup udah nggak takut pocong lagi. Iya, Patrick. Dia udah nggak takut lagi sama tuh pocong. Tapi sekarang si Ucup mencret. Gue curiga. Pasti tuh Ki Jambrong bacanya kurang. Iya kan? Lu cari Ki Jambrong sekarang. Cepet. Siap, Pak Lurah. Udah kan? Udah, lu tenang aja. Lu goblok juga sih, Kristina. Sewaktu lu masuk ke kamar pengantin, lu kagak usah pakai main pandang-pandangan dulu. Langsung aja lu sodorin tuh kue apem lu. Si bule pasti ngerti. Halo, Babi Dulo. Hari ini kita coba lagi yuk buat ngawinin si Christina Angelia sama si bule McCarthy. Kebo lu bego juga. Mendingan lu masukin kursus kawin kebo. Kalau ngomong suka yang enggak aja. Mana ada kursus kawin buat binatang? Ya udah, sekarang lu kawin aja dulu. Ntar sewaktu malam pengantin, nah kebo lu masukin ke dalam kamar. Suruh ngeliat tuh lu kawin. Pasti dia ngerti. Ini asal ngomong nih orang tua nih. Ayah disuruh kawin duluan. Justru sekarang ayah lagi cari modal buat kawin. Mana lagi, Lek, cari modal, Lek? Harga bensin kan naik. Tukang-tukang ojek ikut-ikutan naik. Nah, lu ngojek pakai kebo. Kan lebih murah tuh harganya. Karena nggak pakai BBM. Bener juga lo, Tumben otak lo encer. Gua nggak butuh sama Kristina. Masih ada Tamara. Ip, ojek robol itu nggak bakalan laku. Kenapa emang? Kalau habis naik ke bol lo, pasti sakit pinggang. Habis, kagak ada sobekernya. Udah, belagu amat. Segala sobleker dibanggain. Walaupun bule nggak ada sobleker, tapi masih banyak keunggulannya. Nggak perlu isi bensin, nggak perlu ganti oli, nggak perlu ngelap busi, nggak perlu servis 1000 kilometer. Nggak perlu tuh perpanjang STNK. Cuman satu busingnya. Nya belarakan. Pok, mau ke pasar, Pok. Iya. Saya ngantarin deh Pak Ojek. Biasa cuma 10.000 kok. Ntar dulu ah. Sayap. Boleh lo cekin? Iya. Berapa ke pasar, Yip? Kalau ame itu motor yang ada soblekernya 10.000. Kalau masih bule cukup 2.000. Ya anterin aku ke pasar ya. Oke. Ya. Naiknya dari sini, Bu. Ya. Nah. Yuk. Iya. Iya. Hah. Isi ya. Harinya laku juga itu. Terang aja. Agak pakai bensin. Pelan-pelan aja. Ya. Nyampe. Yuk. Ya. Sampai. Le. Aduh, Yip, Aduh, turun aja tuh, Yip ya. Ini pinggangku jadi sakit, bisa patah kalau naik gini terus. Aduh. Ya, gimana dong? Nama juga kendaraan murah. Le. Oh, jadi dimakan ini. Iya, Udah, Mak. Yip ya. Makasih, Yip ya. Ye. Lain kali dikasih sandaran, biar Oke. ya, Kak. Yuk. 2.000 kebanyakan protes. Yuk, baik-baik, Le. Sekarang
gue harus manfaatin mak gue. Enak aja. Dia terus yang manfaatin gue. Tampil! Yes! Tek-tek pelan-pelan, gue jadi takut ngeliat lo. Lah, balik lagi. Nah, kenapa sih? Katanya Pak Lurah manggil lu lagi. Si Ucup abis minum ramuan dari lu. Kemarin mencret-mencret. Waduh, mencret-mencret. Apaan sih yang lu kasih, Yip? Ramuan? Ramuan apaan? 2 sendok ee-nya bule, 1 sendok makan garam, 3 lembar daun jengkol, ambil 10 ikat daun kentut-kentutan. Gua aduk, gua giling. Wah, ya pantes si Ucup mencret-mencret. Waduh, tuh daun kentut-kentutan yang kebanyakan. Lu disuruh ke sono lagi buat ngobatin si Ucup. Oke, Patrick. Kalau gitu sekarang gue balikin si bule dulu. Ntar dari situ baru gue ke tempatnya Pak Lurah. Tapi tolongin gue, cariin Bang Mamat. Bilangin Bang Mamat, ada peran lagi dari Toyib. Jadi dukun. Kemarin aja peran jadi pocong dia demen, mau jadi pocong lagi. Pasti dia mau sekarang, ya? Oke, saya paranin. Mamat dulu ya. Ya Yip, gue perhatiin lo dari hari kemari makin ganteng aja. Tumben baik nih. Kenapa emang? Mau protes? Kita melanggar perjanjian. Kagak bisa. Gua ngerti lu pinter. Pacarannya pakai kaca. Jadi gua nggak bisa protes. Masalahnya begini. Ini soal mak lu nih. Lu mau punya bapak tiri si Sarkawi. Yang ada ntar ada di tiri lu giginya pada segede-gede bagong semua. Mau lu? Enggak apa-apa. Kalau misalnya giginya dipakein gigi emas, kenapa emang? Ya, nih bocah ya. Udah ganteng, judes amat. Nggak begini, maksud gua begini ya. Mak lu nih kedemanannya apa sih yang bikin dia girang? Apa? Nyai doyan apaan nih? Oh iya, Ai inget. Belakangan ini, Mak Ayu tuh demen banget nyiri. Waduh. Seandainya kalau misalnya ada laki-laki tampan yang ngasih Mak Ayu itu seperangkat alat sirih lengkap, pasti Mak Ayu jadi kegila-gila. Tapi siapa ya? Kesian Mak Ayu. Lu bilang apa tadi? Laki-laki tampan? Berarti gue dong. Iya deh. Sarkawi jauh bener dari tampan. Iya. Iya deh, ntar gue kasih siri deh. Anybody, everybody, and somebody, ladies and gentlemen, happy day! Nggak ada sampai-sampai. Keranji, waktu itu lu ngomong bahasa Inggris, body everybody, artinya lu bawa Ucup ke sini. Ucupnya nggak ada. Nah sekarang bahasa Inggris lu apa artinya nih? Nah, gue tergantung orderan. Anybody, everybody, and somebody, ladies and gentlemen, happy day. Sekarang artinya adalah si Toyib minta bantuan lu buat ngerjain si Ucup. Ngerti nggak lu? Terjemahannya bisa kemana-mana sih, ya? Ya, begitulah kira-kira. Kalau si Toyib mau ngerjain si Ucup, pasti gue disuruh jadi pocong, ya kan? Nah, itu yang gue kagak inget. Lu jadi pocong apa jadi dukun ya? Kayaknya lupa gue itu, Mat. Kalau jadi dukun, jogorogan gue begini nggak mungkin. Pasti gue jadi pocong, ya? Nah, lu kan udah ngambil keputusan jadi pocong. Sekarang lu berangkat ke rumah Pak Lurah, si Toyib nunggu di sono. Gue jalan dulu ya. Iya. Pertama-tama kirim setangkai kembang melati. Kedua, Ngapain, Bang? bikin PR biar naik kelas 3. Bikin PR. Iya. Emang Abang masih sekolah? Ini kan cuman kiasan aja. Sayangku, kira-kira untuk menarik perhatian perempuan, kita kasih apa ya?
Perhatian? Gampang bang, kasih aja duit. Bakal belanja, bakal beli baju, beli rumah, beli mobil, beli perhiasan, emas-emasan, berlian. Kenapa ya bang? Mau nambahin perhatian lagi ya bakal aye? Enggak. Pasti bakal bini pertama. Enggak juga. Berarti bakal sama Jaitun kan? Asal lo tahu aja ya, si Jaitun itu kagak suka yang namanya harta benda. Yang dia butuhin cuma perhatian. Alah, percume bang, percume. Segala abang no udah ikut festival adu kekayaan sama si Jupri. Festival macem-maceman, tetep aja kagak bakalan dapet nama Jaitun. Bang, mendingan abang sekarang ngalah aja dia sama Bang Jupri. Karena Bang Jupri pasti menang. Soalnya abang kalah ganteng sama dia. Biar si Jupri lebih ganteng dari gue, tapi soal perhatian, nih Sarkawi jagonya, kau bikin kelepek-kelepek Jaitun. Soal lo masuk, ganggu orang aja lo. Ngomong doang, buktiin dong kalau bakalan dapet. Bener juga bini gue ya. Gimana caranya ya? Oh iya, kuncin si Toyib. Soalnya Toyib paling tahu gimana emaknya. Ayo Le, makan yang banyak. Habis itu kita samperin lagi si Kristina. Lo harus ngawinin dia yang benar, jangan kayak kemarin. Muncat-muncat ke genteng. Kan gue dicurhat sama lo, sekarang gue lagi butuh duit buat ngelamar si Lela. Yep. Pak Sarkawi. Apa ganteng lo, Yep? Ah, bisa aja. Mak lu mana? Ada di dalam, samperin aja gitu deh. Gak usah. Gue pengen ngobrol sama lu. Oh iya. Yep. Kalau lu pikir-pikir, lu pilih mana, Yep? Gue sama mak lu atau Jupri sama mak lu? Jelas-jelas sama Pak Sarkawi dong. Masa sama Babe Jupri yang udah kupak. Jangankan aye manusia. Nih, si bule sering ngomong, Nyak Jaitun cocok ya sama Pak Sarkawi. Lu kan udah gue anggap anak sendiri. Iya. Lu mau nggak gue beliin sepatu, celana, baju, kacamata, topi, semuanya deh. Waduh. Tapi biar mak lu nggak ngiri, kira-kira dia gue beliin apa ya, Yip ya? Kalau ayah sering lihat sih Pak Sarkawi, Nyak lagi suka dandan. Tapi kesian banget peralatan dandannya udah pada habis. Coba Pak Sarkawi beliin bedak, lipstick, celak mata, terus sama itu minyak wangi cap nyong-nyong. Suka banget dia, pasti senang. Makasih, Yip ya. Udah, gue bantu sekarang aja, Yip ya. Iya. Yip. Le, kayaknya semua berjalan dengan lancar. Gue bisa dapet duit dari lo, Nyak gue bisa gue amprokin sama Pak Sarkawi. Bener si Ucup masih mencret-mencret. Bang gue pikirin. Loh, Bang Ahmad kemana? Katanya mau bantuin gue jadi asisten dukun. Kok belum datang juga? Biar gimana pun Toyib harus nungguin. Dia kan gitu-gitu walaupun jelek calon kakak ipar. Cup, masih banyak. Masih gocor, Pak. Gimana? Si Jamrongnya kemana? Kok lama banget sih? Suruh naik pesawat kayak kesini biar cepetan dikit ah. Cerewet banget sih lo. Bini gue yang terhormat dengerin ya. Lu kan tahu si Patrick, kalau datang kagak dijemput, pulang kagak diantar. Tapi yang pasti dia datang. Masa mencet-mencet urusan gue juga? Udah mau, udah ini. Udah gue nggak ke kantor, nggak dapat duit, nggak ngurusin KTP. Masa gue disuruh ngurusin orang mencret-mencret? Yang bener aja. Mana tuh Patrick? Lama bener suruh cari Ki Jambrong. Gini hari kalau batuk minum obat.
Astagfirullahaladzim, Ki. Ngagetin aneh aja. Ngapain menceng di sini, Ki? Kenapa nggak masuk aja? Ini kan anggap aja rumah sendiri. Tadinya mau niat langsung masuk ke dalam. Tapi berhubung ilmu menghilang Aki lagi nggak bener, jadi cuma sampai di depan. Mungkin signalnya lagi nggak bagus hari ini. Ayo, Ki. Kita masuk aja. Ayo, yuk. Ayo masuk ke dalam. Cium tangan dulu. Biar berkah. Insya Allah bisa jadi camat. Kalau itu bener, Ki. Mendingan gue cium terus. Iya. Ayo, Ki. Ayo deh. Cup, gimana? Masih kocor. Ujung udah 3 hari nggak setor. Pantes aja lama setorannya. Ini kursinya, Ki. Duduk. Di sini. Di sini. Ada apa nih manggil Aki? Aki lagi enak-enak di atas gunung jadi turun. Ki, ini masalah bahaya. Gawat darurat, Ki. Si Ucup emang udah sembuh dari sakitnya. Dia udah nggak takut sama pocong. Tapi sekarang dia mulas-mulas, mencret-mencret, Ki. Maaf ya, Ki ya. Mungkin bacaan Aki kali kurang ya. Jangan ngomong sembarangan. Mantra-mantra Aki itu nggak pernah meleset. Itu biasa. Itu efek dari ramuan Aki yang canggih. Ntar juga bakal sembuh sendiri. Cup, Ucup, Ki Jamrong udah datang buat ngobatin lu. Cepet keluar. Ayo, Cup. Kita bisa bicara soal yang barusan tadi, soal camat, iya nggak? Boleh, kenapa enggak? Ya, tapi gimana caranya, Ki? Gampang. Pertama, angkat tuh si Toyib, pegawai yang Pak Lurah pecat waktu itu. Pakai digampar lagi mukanya. Karena dia yang bakal menggantikan posisi Lurah. Karena Pak Lurah mau jadi camat. Ki, masalah Toib mah gampang. Aneh bisa orbitin dia untuk jadi lurah gantiin Aneh. Tapi Aneh siapa yang orbitin untuk jadi camat? Tenang, situ nggak usah takut. Semua serahin ke Aki. Aki banyak kenal sama anak-anak ring 1. 86, balak 3. Aneh nggak ngerti istilah ring 1, Ki. 86 sama balak berapa itu, ah bodo amat deh, Ki. Yang penting, Aki mesti mastiin Aneh bakalan dapat jabatan tuh camat. Udah, Pak Lurah tenang. Biar itu urusan Aki semua. Ya ampun, papi ini. Yang dipikirin tuh cuma jabatan lulu. Ini anaknya sakit kagak diurusin. Aduh, ini keluarga apa nih kerjanya berantem terus. Udah tenang, nggak usah ribut. Suruh si Ucup duduk situ. Aki mau kasih mantra-mantra yang canggih. Ya, Ki. Cup, duduk sini. Ki. Kenapa, Ki? Nggak ada apa-apa. Cuman itu ada temen Aki dari Gunung Kawi nyamperin ke sini. Mungkin dia mau ngasih jampi-jampi buat si Ucup. Aki harus ke situ. Tapi ada syarat, nggak boleh ngelihat Aki jalan ke situ. Kalau misalnya pada lihat si Ucup nggak bakal bisa baik tuh mules-mulesnya. Pak Lurah nggak bakal bisa jadi camat seumur hidup. Duduk. Balik lagi ke RT loh. Lu siapa lu? Lu siapa? Ayo Toyib. Hah? Toyib? Ya Allah, Toyib. Kenapa badan lu belumut begini? Kayak cendol. Bang Mat ngapain? Pakai seragam pocong siang-siang. Kan disuruh elu. Kalau buat nakutin si Ucup, mesti jadi pocong. Baru ditakut. Begitu kata Hansip. Hansip yang dongo, ayah nggak pernah pesenin kayak begitu. Sekarang kalau misalnya mau nakutin si Ucup, caranya bukan jadi pocong lagi. Nih, lihat. Ayah pakai seragam kayak begini. Nyaru jadi dukun buat ngerjain dia. Ya, aku pulang aja dah. Gara-gara Hansip PA tuh ah. Tenang, Bang Mamat masih ada manfaatnya. Nih. Tahu? Iya.
udah boleh. Dongain muka. Gimana Ki? Aki pikir dia mau ngasih jampi-jampi buat si Ucup. Nggak taunya dia lagi curhat, minta nasihat. Mau cerai sama bininya. Udah, Aki mau mulai lagi. Wajib yang masuk. Bukan pocong, itu setan. Biar Aki yang hadapin. Emang penjajaran nih pocong. Masih ganggu keluarga lurah aja. Aki udah bilang, jangan ganggu keluarga lurah, Ampun, masih berani, Ampun, Ki. Walaupun lo udah mati, bisa gue matiin lagi lo, Ampun, Ki. Aduh, sakit, Ki. Ayo, iya, keluar sekarang. Mulai sekarang, Pocong nggak mau ganggu keluarga lurah lagi sama anaknya yang ketong tuh. Ayo. Iya. Keluar. Keluar kemana nih? Sana ya. Aki, hebat. Wah, masih hebat. Terima kasih. Udah jangan lama-lama. Kenapa si Lela belum dateng ya, Le? Apa jangan-jangan Bang Mamat nggak sampein pesen gue? Bang Toyib! Lela! Waduh, hampir melanggar perjanjian. Lela, Bang Toyib di sini. Bentar ya. Lela sini. Bentar, Bang. Oh, kita jatuh. Lela, apa kabar? Baik, Bang. Abang apa kabar? Baik. Tapi susah ya, Bang. Pacarannya mesti pakai kaca kayak gini. Habis gimana lagi, Lela? Ntar kalau misalnya Babe Jupir lagi patroli terus ngelihat kita saling bertatapan, bisa berabe. Bang Toib bisa kena denda dong 5 juta. Iya sih, Bang. Bang, Abang kenapa sih nyuruh Lele ke sini? Kok kayaknya penting banget? Emang. Tapi sebenarnya Bang Toib mau cerita sama Lela. Lela tahu gak? Semalam Bang Toib ngimpi kita bermesraan. Wah, sampai pada tahap menggiurkan dan mengasihkan. Tapi di mana ya? Di gunung apa di pantai ya? Bang Toib lupa. Di pantai aja, Bang. Kan lebih romantis tempatnya. Lela gimana sih? Orang ngimpinya semalam ngaturnya baru sekarang. Ya nggak ketemu. Terus Bang Toib langsung buka primbon mimpi. Katanya itu pertanda baik, kita bakal kawin. Alhamdulillah. Aduh Lela, enak banget ngimpinya. Sampai asiknya Bang Toib ngimpi bermesraan sampai Lela. Sampai Bang Toib ngompol. Iya, Bang. Kayak anak kecil aja sih pakai ngompol segala. Aduh, Lela nih nggak ngerti. Bukan ngompol anak kecil, tapi ngompol khusus orang dewasa. Ih, Bang Toib jorok. Habis gimana dong, emang kenyataannya kayak begitu. Lela, walaupun kita kawin di alam mimpi, tapi Bang Toib seneng banget. Bahagia bener ngejalaninnya. Tapi kita harus wujudkan kawin kita di alam nyata. Jangan di alam mimpi terus. Pokoknya kita harus kawin, sayang. Iya sih, Bang. Tapi kan mamanya Abang sama babinya Lela kan nggak setuju. Gimana dong? Aduh, gak usah mikirin gitu terus deh. Gak ada habis-habisnya. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa, pasti kita bakal kawin. Tapi kalau kita nggak jodoh gimana, Bang? Iya,
Pokoknya kita harus jodoh, harus kawin, titik. Ya udah kita kawin lari aja yuk, Bang. Kawin lari? Ngapain? Gak ada enak-enaknya, capek doang. Bang Toib nggak mau kayak begitu. Pokoknya Bang Toib terus berusaha untuk ngedapetin Lela. Bang Toib yakin banget. Bang Toib bisa dapetin 15 juta kemauan Babe Jupri. Terus kita bisa kawin deh. Bener ya, Bang? Iya sayang, Bang Toib gak bakal bohong. Jaitun, ini abang serahkan bentuk perhatian abang pada Jaitun. Terimalah. Abang tahu aja nih, kosmetik kesukaannya Ayah. Ayah sih emang udah ngincer, cuma kagak punya duit aja. Maka dari itu Jaitun, abang beliin semuanya. Ngomong-ngomong, tahu dari mana nih kesukaan Ayah? Jaitun, karena abang berpikir pakai perasaan. Dan juga abang percaya hati kita saling terpaut, Jaitun. Jaitun, kalau kita jadi menikah, maka akan memberikan seluruh perhatian dan kasih sayang abang untuk Jaitun. Bahasa bagus sekali. Jadi Jaitun mau milih abang? Duh, abang kebelet banget. Pan Ayah juga mesti kudu pertimbangin dulu. Ya udah, abang akan tunggu kapanpun Jaitun. Jaitun, abang juga beliin sesuatu untuk Toyib. Ini ada topi, celana, baju, kacamata, sama sepatu. Semua untuk Toyib, Jaitun. Zaitun, pemberianku mungkin tidak mahal, namun sangat berarti buatmu. Kayaknya basi bener ya, kayak rame-rame. Si Toyib dari panen nih. Sering-sering aja ya beliin buat si Toyib. Iya, Jaitun. Bagaimanapun, abang pengen Jalan si Sarkawi gigi mas jadi udah nyusul perhatian itu duluan. bukan hanya pada emaknya, juga pada Toyib, calon anak kita, Jaitun. Hei, gigi mas, gombal aja, gantian dong. Jupri, ntar lu kenapa? Sabar, gua belum kelar, tahu nggak? Sekarang bagian gua. Bang, udah deh gantian aja. Pan Ayah juga pengen denger apa sama tuh perhatiannya Bang Jupri sama Bang Sarkawi. Ya udah deh. Jupri. Jupri, lu dengar kan rayuan gue? Jaitun kelepak-kelepak. Lu boleh ngegombal sampai mampus. Kagak bakalan diterima, lu kagak bakalan menang. Gue lebih tahu apa yang didemenin sama Zaitun. Lu lihat dong apa yang kasih sama Jaitun. Emang lu sisir doang. Denger nggak dia manggil gue? Amat sih sampai lu kasih apa kayak ginian? Gue kan tahu lu nggak doyan beginian. Lu kan tipe perempuan sederhana. Dia nggak tahu doyanan lu apa. Ini Kalau lihat dari kulitnya, mas batangan ya Bang ya? bukan Zaitun, lebih dari itu. Setelah gue survei dan riset sekian lama, maka akhirnya gue tahu apa yang didemenin oleh Zaitun. Zaitun. Dibuka ya Bang ya? Buka aja diri. Apa-apaan nih Bang? Kok dikasih siri Ayah? Dapan lu doyan nyiri. Siapa yang bilang Ayah suka siri? Emangnya Ayah nenek-nenek apa? Zaman sekarang siri udah kagak perlu lagi. Kan biar giginya kuat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ayah kagak terima ini. Hah? Tuh, itu si Toyib. Si Toyib yang nyuruh gue. Kenapa dengerin si Toyib? katanya- Pakai logika dong, pakai logika. Gigi Ayah masih kuat nih. Ya, katanya lu doyan. Udah deh, sana pergi. Kasihan ada Jupri, kagak ada modal, pas doang. Ojek bu, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau
mau ke salon, mau ke mall, bule anter 2.000. Tapi sore baru sehari dinas, kok udah pada sepi nggak ada mau naik lo lagi? Selamat pagi Bu Dewi. Bang Toyib. Pasti Po Dewi mau ke pasar lagi kayak kemarin nih. Berarti harus dianterin bule lagi dong. Nggak mau. Mendingan naik ojek motor saya. Kenapa emang? Iya, gara-gara naik kebo, badan saya pada sakit semua. Yaudah, Po Dewi tenang. Ini sih strategis bisnis. Nggak usah 2.000, 1.500. Kasih gratis juga saya nggak mau. Saya yang bayarin. Mahal ongkos pijitnya aja 20.000. Duh, jutek amat sih. Le, berarti sekarang kasus sudah terungkap, Le. Kenapa orang nggak ada mau naik lo lagi? Ya terang aja. Kemarin yang pada naik lo semua pinggangnya pada rontok. Apa kita harus jadi tukang pijit, Le? Toyib. Hai. Hai. Selamat pagi, Sis Linda. Pagi. Aduh, dari penampilannya pasti mau ke mall. Yuk, dianterin sama bule 2.000. Enggak. Yep. Toyib bisa nggak betulin pompa di rumah? Soalnya pompa di rumah lagi rusak. Bisa kan? Pompa air? Kecil. Jangankan pompa air. Pompa Linda aja Toyib bisa. Ih, kamu genit deh, Yip. Aduh, kalau begini caranya nggak dibayar juga nggak apa-apa deh. Asal rusak terus tiap hari. Tapi bisa kan? Kalau bisa sekarang aja yuk. Hah? Loh, suami baru Linda kemana? Ih, kamu itu lupa apa enggak tahu sih? Kan Linda udah cerai lagi. Hah? Cerai lagi? Iya. Sukses. Sekarang gue kudu susun skenario selanjutnya. Anak babe romannya kesel bener. Gimana nggak kesel, Beh? Babe tuh bikin peraturan yang enggak aja. Sampai Lala sama Bang Toy harus pacaran pakai kaca segala. Belum lagi uang seserahan yang 15 juta. Dari mana coba Bang Toy bisa dapetin uang sebanyak itu? Gue ngelarang lu pacaran sama si Toib nih demi masa depan lu juga. Masa depan apaan? Ini demi kebaikan lu juga lah. Orang gue denger di luaran katanya si Toib pacarnya banyak. Janda-janda aja dilalap sama dia. Babe tuh, jangan main fitnah orang, Beh. Omongan orang didengerin. Emangnya Babe udah pernah ngeliat pakai mata kepala sendiri? Ya kagak, itu juga kata orang. Yaudah deh, Beh, nggak usah diomongin lagi. Pokoknya Bang Toib itu laki-laki yang paling setia di dunia. Ya udah, kalau lo emang yakin si Toib setia sama lo, Babe mau bilang apa? Babe bakal pikirin deh untuk terima si Toib jadi mantu Babe. Nah gitu dong, Babe sayang tuh yang ganteng sampai masa itu naksir berat. Udah, sekarang anterin Babe mijit ya. Nggak usah mijit, Beh. Kemana aja Babe pasti Lala turutin. Ini pompanya. Udah Linda enjut, tetap aja airnya nggak mau ngecrot. Airnya? Nih ya, kalau nggak percaya lihat deh. Toib, kenapa? Hah? Nggak apa-apa. Aduh. Sayang. Toib udah setia sama Lela. Coba kalau misalnya nggak setia. Aduh. Pasti Seselinda udah Toib obrak-abrik hari ini juga. Ih, Toib genit deh. Emangnya Linda apaan diobrak-abrik? Nih, sekarang Toib lihat lagi ya. Biar Linda udah kencengin enjotnya, tetap aja nggak mau ngecrot. Lihat ya. Udah. Biar Toib yang ngerjain, ya. Kalau misalnya Seselinda yang ngompak-ngompak terus, tuh pompa kagak beres, pinggang Seselinda rontok. Sekarang mendingan Seselinda tunggu di luar aja. Kalau Seselinda di sini, pompa air nggak beres-beres, Iman Toib rontok. Be. Oh, sini sih, Be, kan deketan laut sana, Be. Gua nih tua di sini, gua udah tahu jalan-jalan. Ayo. Nah, si Lala udah datang.
Kok kebunnya Bang Toib ada di sini sih, Beh? Ini emang rumah siapa nih? Ini kan rumah si Linda, si janda genit itu. Astagfirullahaladzim. Babe udah nyangka nih. Pasti ada apa-apaan si Toib. Kan gue udah bilang apa? Toib, sini Yip. Linda pusing nih. Sakit nih. Kenapa? Aduh, nggak tahu deh, ini sakit Lelang, nih. emang kenapa? Pusing. Kok ada suara Bang Toib, Beh? Tancap terus, Yip. Aduh, ke atasan sedikit, Yip. Bentar ya, Beh, Lela mau lihat dulu. Enak nggak, Yip? Ya nggak tahu. Ke bawah dikit dong, biar berasa. Enak nggak, Bang? Bang Toib! Bang Toib, Bang Toib, kapankah engkau kan datang? Laila, Laila, sudah ingin dilamar. Bang Toib, cepatkah engkau melamar yang naksir? Laila, sudah banyak saingan. Bang Toib, Bang Toib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Nunggu kapan damainya, nyak babe yang musuhan. Sabar, sabar Bang Toib, sabar, sabar Laila. Kalau memang jodohnya, semua pasti akan datang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.